pemberian bansos tunai maupun beras menjelang pemilu adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi. Ya. Gitu ya Prof ya? Betul. Itu saya nyatakan di ini. Dan tidak ada yang men-challenge. Tapi kenapa teman saya men-challenge di luar persidangan ya Prof ya? Emang saya juga di media ada tuh Gibran memberi komen. Coba guru besar IPB Profesor Didin Nuri buktikan aja kalau memang benar. Ada Tapi cuma itu aja. Hotman tuh juga begitu. Hotman. Hotman kok saya salah. Maaf. Hotman iya saya kadang-kadang jadi hotman karena kan suka gitu jadi kayak dia ngomong di luar persidangan. Iya. Tapi dalam sidang dia nggak nanya. Nggak ada. Saya tunggu sebenarnya. Saya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di channel ini. Channelnya ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Dan punggawa kewarasannya hari ini adalah Profesor Didin. Beliau adalah salah satu ahli yang dihadirkan oleh nomor perkara 02 pasangan calon Ganjar dan Pak Mahfud. Perkaranya nomor 02. Pasangan calonnya 03. Oke. Prof Didin apa kabar? Baik, makasih. Pulang kampung kemarin Pak ya? Iya. Semingguan lah. Semingguan ya, alhamdulillah. Makanya seger gitu. Teman-teman, Prof Didin dengan sangat tegas mengambil kesimpulan dan menjelaskannya bahwa bansos itu adalah alat pemenangan Prabowo Gibran. Dan ada penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Itu poin-poin yang disampaikan. Selain apa yang disampaikan, juga kita akan membahas apakah keterangan yang diberikan oleh para menteri itu memang sudah sesuai dengan aturan dan apa fakta yang sesungguhnya. Itu juga akan kita kulik. Dan tentu saja kita akan mengetahui nanti impresi Prof Didin karena beliau baru pertama kali menjadi ahli di persidangan MK dalam sengketa Pilpres ini. Prof Didin impresinya dulu nih. Apa impresinya ketika melihat proses sidang MK? Saya punya kesan sangat kuat bahwa dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Pak Soehartojo itu suasana PHPU ya. Itu menurut saya sangat favorable terhadap harapan masyarakat. Untuk tegaknya keadilan substantif itu. Saya punya kesan itu. Setelah runtuh dengan putusan nomor 90 dan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK melalui Majelis MK, maka kemudian seolah-olah harapan itu dihidupkan gitu ya melalui proses persidangan itu. Betul. Dalam persidangan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menyegarkan atau menyengat yang ingin men-challenge argumen Bapak baik dari majelis hakim maupun dari lawyer-lawyer yang hadir di situ. Saya punya kesan tadinya saya tunggu gitu ya, pendalaman atau challenge yang keras gitu terhadap kesaksian saya yang dengan data-data fakta yang saya konstruksikan bahwa Presiden Jokowi punya keterlibatan elektoral ya untuk memenangkan paslon 2 lewat penggelontoran bansos gitu. Tapi yang muncul ada seperti hanya ingin meminta penjelasan lebih lanjut ya. Tidak ada challenge. Tidak hanya mengkonfirmasi, tidak mengkonfrontasi. Enggak. Saya aneh juga gitu. Padahal yang tersengat di publik ya ketika saya baca pemberitaan di media yang belasan itu termasuk Gibran misalnya dia men-challenge tuh. Kalau memang benar kemenangan paslon 2 karena bansos buktikan aja gitu. Tapi saya nggak layani. Tapi di dalam persidangan saya tidak memperoleh pertanyaan konfrontatif tadi gitu. Baik dari tim hukum paslon 2, KPU maupun Bawaslu. Hanya ada pertanyaan misalnya dari majelis hakim, Bawaslu dulu Bawaslu. Yang menanyakan apa sih kira-kira regulasi-regulasi yang
keberadaan bansos itu apakah memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, agak men-challenge dikit gitu ya. Saya bilang kalau memang di dalam konstruksi perundang-undangan di Indonesia dari mulai Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 2 gitu kan. Dan beberapa ayat yang lain jelas bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan perintah dari konstitusi untuk melindungi rakyat miskin. Kemudian diterjemahkan dalam beberapa regulasi dari Kemensos misalnya gitu, atau beberapa Kepres gitu. Jelas bahwa itu dibutuhkan. Tapi saya mengawali waktu kesaksian ahli itu bahwa bantuan sosial atau social protection atau bahasa yang lebih spesifik dari World Bank itu kan social safety net adalah sebuah intervensi dari pemerintahan agar orang-orang yang sudah dikategorikan miskin tidak semakin miskin, atau yang nyaris miskin akhirnya masuk ke kategori miskin. Itu terutama dalam perspektif World Bank adalah dikala ada krisis besar 98, kemudian 2008 dan pandemi COVID-19. Itu jelas ada relevansinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat saya waktu itu, saya sampaikan ke majelis hakim bahwa data-data keadaan krisis itu udah berlalu. Data kemiskinan menurun, inflasi di bawah 3%, tapi mengapa 2024 itu naik tajam? Bahkan kalau ditambah dengan automatic adjustment atau refocusing kalau waktu zaman pandemi disebutnya, yaitu mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan lembaga dan non kementerian untuk dialihkan kepada bantuan sosial. Menurut Menteri Keuangan itu yang 50,15 triliun itu sebagian besar itu dalam rangka meningkatkan bansos beras dan tunai untuk menghadapi El Nino. Tapi data El Nino menurut BMKG sudah berakhir 2023. Ya. Tapi mengapa 2024 masih ada penggelontaran besar-besaran itu? Ya. Pak, yang saya agak ini dari pihak terkait, lawyernya tidak men-challenge Pak, kolega-kolega saya itu yang sama sekali enggak aneh juga. Ya. Memang hanya ada pertanyaan misalnya sedikit men-challenge sih, cuma saya jawab dengan mudah itu. Oh, siapa yang bertanya? Saya lupa ya, nggak terkenal sih. Hah? Nggak terkenal. Jadi saya tunggu yang suka itu biasanya ya. Enggak, ini hanya anggota yang dalam memori saya kan misalnya Yusril sendiri atau Pak Otto, Profesor Otto. Profesor Otto yang Bapak kenal lah ya. Atau yang menggunakan logik ya. Kalau Hotman Paris menggunakan logik, Pak? Enggak lah. Oh, enggak ya. Enggak lah. Dia hanya menanyakan, kalau benar menurut Anda bahwa bansos itu punya pengaruh terhadap elektoral, ya itu pendapat Anda. Tetapi bansos kan dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Saya jawab gitu. Ya, itu apa jawabannya Pak Prof Didi? Jawab saya bahwa sekali lagi, sebagaimana di awal saya mengatakan itu social safety net itu memang dibutuhkan oleh pemerintah sendiri menjaga agar kondisi kemiskinan tidak semakin buruk, ya dilakukan. Tetapi di kala krisis, ini krisis sudah berlalu dan data-data kemiskinan menurun, data inflasi juga di bawah 3%. Nah, sementara itu ada 600.000 yang digelontorkan bulan Februari, seperti dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga. Apakah ini tidak mencurigakan bahwa ini adalah sebuah langkah politik gitu? Kalau dalam bahasa saya, Pak, pertanyaan itu adalah pertanyaan menyesatkan. Jadi kita mau diadu domba atau Pak Didin mau diadu domba dengan masyarakat. Betul. Seolah-olah kemudian Pak Didin tidak setuju dengan bansos. Betul. Padahal bansos diperlukan, tapi ada syarat-syaratnya. Betul. Bansos jangan disesatkan dan dipolitisasi. Betul. Seolah-olah itu hanya untuk kepentingannya Pak Jokowi kan gitu, atau dari Pak Jokowi. Kan itu, nah, mau diadu dombanya tuh, oh ini orang nggak setuju bansos.
Itu menurut saya itu penyesatan. Jahat Di betul samping itu. saya punya data yang sangat rinci ya. Kalau di makalah itu agak belasan lah. Tapi saya quote beberapa saja. Bansos itu digelontorkan oleh Pak Jokowi di sembarang tempat kepada sembarang orang. Jadi tujuan mengurangi kemiskinan itu jauh panggang daripada api. Karena misallocation of resources, jadi sumber daya negara disalahgunakan sehingga tujuan mengurangi kemiskinan itu malah tidak akan tercapai. Misalnya di depan istana, bahkan dilempar-lempar katanya paling sering ke Jawa Tengah dalam rangka PSN cuma 10% di sana dan itu tidak menjawab. PSN yang terbanyak di Jawa Barat ada 32, malah hanya 2 kali. Jadi ini sebuah manipulasi yang intinya bahwa tujuan elektoral itu lalu dikamuflase sedemikian seolah-olah untuk menolong orang miskin. Tidak akan tercapai. Di bansos itu menurut Prof Didin untuk kepentingan elektoral, tapi kemudian dikamuflase seolah-olah ini untuk kepentingan orang miskin. Padahal dan tidak akan tercapai untuk menanggulangi kemiskinannya. Karena dibagikan di sembarang tempat dan sembarang orang. Gitu loh. Sembarang tempat, sembarang orang, dan juga menteri yang membagikannya yang tidak mempunyai otoritas. Saya nggak mau bilang dia sembarangan menteri gitu. Iya. Udah lebih celaka lagi. Adalah ketua umum partai. Satu adalah ketua umum Golkar, satu lagi ketua umum PAN gitu loh. Memang ada menteri lain ya, Bahlil, kemudian dia juga nggak punya otoritas untuk bagi bansos. Yang paling punya otoritas yaitu Menteri Risma. Bahkan Menteri Risma itu dalam sebuah Perpres nomor 25 tahun 2022 itu dialihkan untuk bansos beras itu kepada Bappenas dan Bulog. Jadi saya bilang dalam kesaksian ahli ini penyingkiran politis yang seharusnya Menteri Sosial itu terlibat penuh untuk mengalokasikan bansos beras dan tunai. Ini oleh Perpres dialihkan. Jadi saya bilang ini penyingkiran otoritas yang seharusnya paling punya otoritas menjadi tidak berperan sama sekali. Oke. Nah, itu nggak ada yang menjawab, nggak ada misalnya yang men-challenge saya, nggak ada. Statementnya jelas bagi saya, penyingkiran politik. Dan itu bentuk yang cawe-cawe yang paling jelas. Cawe-cawe yang paling jelas sekali, bahkan itu lewat Perpres. Peraturan Presiden ya, nomor 25 tahun 2022. Kalau ini apa nih? Ini penjelasannya Prof Didin di ini nih, bansos alat pemenangan Prabowo Gibran. Iya. 21 November dibuat peraturan pemerintah. Itu kan? Nomor 52 2000. Bisa dijelasin Pak Didin? Iya, jadi peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2023 itu adalah prakondisi di mana para menteri dan kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan meskipun ikut berkontestasi misalnya Gibran gitu dalam Pilpres 24 termasuk ikut kampanye. Jadi dengan diawali oleh dirinya sendiri Presiden Jokowi akan cawe-cawe lalu para menteri kepala daerah sampai kepala desa tidak perlu mundur ketika mau berkampanye. Nah ini kan saya bukan ahli hukum tapi kira-kira dia siapkan betul. Dia memberikan dasar legalitas ya, bagi yang potensi kecurangan yang akan dilakukannya gitu ya. Yang sebenarnya itu bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Saya nggak tahu ya, tetapi ada kan bahwa satu aturan KPU kalau nggak salah ya, bahwa setiap pejabat yang mau berkampanye itu harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak menggunakan fasilitas negara. Ini dilakukan semua. Dari mulai presiden, menteri-menteri sampai kepala daerah dan sampai kepala desa gitu. Ya. Dan itu sebabnya kemudian ada juga persoalan penyelenggara pemilunya tidak memberikan perhatian dan konsentrasi pada isu. Makin lengkap bahwa Bawaslu saya dengar karena ada saksi fakta gitu melakukan protes ke Bawaslu tentang keterlibatan aparat ini, bahkan saya lihat ada videonya, tapi ketika dilaporkan Bawaslu tidak ada tindak lanjut. Ya. Dalam kasusnya Pak Zulkifli Hasan, Pak,
akhirnya karena Bawaslu mengatakan itu tidak ada, itu diadukan ke DKPP, Pak. Dan DKPP mengatakan bahwa itu ada masalah, pelanggaran etik. Ini yang 22 November apa nih, Prof Didin? Iya. 26 Desember. Jadi Presiden pada 22 November 2023 ke Papua ya, ke Biak Numfor, dan mengumumkan akan memperpanjang periode bantuan sosial sampai Maret 2024. Jadi dia sudah mengkonstruksi bahwa memang bantuan sosial itu akan meningkat. Itu sudah diniati dan memang dilaksanakan. Yaitu ada tindak lanjut dari Menko Perekonomian yang mengatakan bahwa ada bagian lain. Saya mengutip, dia mengatakan bahwa nanti bantuan tunai yang akan berlaku dari mulai Januari sampai Maret itu akan dicairkan pada bulan Februari menjelang pencoblosan. Nah, memang begini, dia mengaku di sidang MK bahwa itu adalah baru rencana. Saya ingin jawab dua hal. Dia mengaku itu siapa Pak yang mengaku di Menko Perekonomian. Oh, Menko Perekonomian. Di dalam di dalam kesaksiannya. Ya, pemberian keterangan ya, kesaksian nggak dibawa sumpah, jadi bukan saksi juga dia. Pemberian keterangan. Pertama, pengumuman bahwa akan menggelontorkan ya, karena per kepala itu ada 600.000 dan rencana 18,8 juta itu. Itu akan cair bulan Februari. Jadi sebelum pencoblosan. Pengumuman itu sendiri kalau katanya itu belum dicairkan, itu sudah merupakan bagian kampanye terselubung buat saya. Untuk mempengaruhi publik, karena nanti dia mengaku bahwa ini adalah kebaikan presiden. Kalau dalam korupsi itu Pak, mens rea-nya udah ketemu nih Pak. Artinya itikat tidak baiknya tuh ketemu. Dan pemberian janji itu juga termasuk bagian dari unsur Pak. Bukan hanya memberi barang, memberi janji. Dia udah memberi janji. Betul. Pak. Nah, apakah pengakuan itu ada kontradiksi dengan kenyataan? Saya cek ke kabupaten saya. Ternyata ada yang sudah cair. Jadi memang tidak seluruhnya cair bulan Februari. Tapi ada sebagian yang sudah cair. Jadi menurut saya ini dari mulai presiden ke Menko Perekonomian, kemudian ada niat untuk itu, dan menjelang pencoblosan itu sudah merupakan sebuah kampanye terselubung. Ini coba dilanjutin deh. Ini pernyataannya Prof Didin yang ini kan. Menyatakan seperti ini. Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang pemilu adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi. Gitu ya Prof ya? Betul. Itu saya nyatakan di ini, dan tidak ada yang men-challenge. Tapi kenapa teman saya men-challenge di luar persidangan ya Prof ya? Emang saya juga di media ada tuh Gibran memberi komen. Coba guru besar IPB Profesor Didin Amruri buktikan aja kalau memang benar. Tapi cuma itu aja. Hotman tuh juga begitu. Hotman kok saya salah. Maaf. Hotman iya, saya kadang-kadang jadi hotmem karena kan suka gitu, jadi kayak dia ngomong di luar persidangan. Tapi dalam sidang dia nggak nanya. Nggak ada. Saya tunggu sebenarnya. Saya tunggu gitu. Karena saya punya data-data tanggal, bulan, tahun, dan pernyataannya di mana ada. Oke. Nah ini ada lagi nih, coba lanjutin lagi deh. Ada pernyataan Prof Didin juga menarik ini. Nah ini analisis penyaluran bansos untuk kepentingan elektoral. Politisasi penggelontoran bansos secara masif dengan keterlibatan ketua-ketua umum partai politik gitu ya Pak ya? Iya. Pengusung Paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti, yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi dari pork barrel politics yang dipraktekkan oleh kalangan anggota DPR-nya Amerika Serikat. Bagaimana kaitannya bansos dengan pork barrel politiknya? Iya, jadi kalau kita baca riwayat para anggota DPR di Amerika.
di beberapa negara bagian ya, mereka menggunakan politik gentong babi itu, yaitu anggaran-anggaran yang sudah memang sudah disetujui gitu, tapi kemudian dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya, gitu. Jadi itu yang bisa kita baca ya di Amerika, dan di mana dia sebagai petahana, posisinya sebagai petahana. Jadi pork barrel politics yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh petahana yang notabene adalah Presiden Jokowi yang punya kepentingan sebelumnya adalah ingin memperpanjang 3 periode, gagal, menunda pemilu juga gagal, tapi kemudian akhirnya tersalurkan karena anaknya jadi cawapres, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mirip ini karena dengan memasang Gibran berarti kan dia obsesi kekuasaannya sebenarnya disalurkan lewat anaknya ini. Apalagi dengan cerita berbagai bahwa siapa tahu kalau presiden terpilih kemudian di tengah jalan tidak lanjut, maka dia akan jadi presiden. Memang ada itu. Nah, jadi menurut saya Presiden Jokowi sebagai petahana menggunakan sumber daya negara, fasilitas negara untuk kepentingan dia sebagai petahana tapi disalurkan sama anaknya. Tapi juga oleh menteri-menteri yang merupakan pendukung paslon 2 yaitu Menko Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yaitu membagi-bagikan bansos beras dan tunai itu ke sembarang orang dan sembarang tempat yang memang sudah disetujui oleh DPR, tetapi untuk kepentingan pribadi dalam arti pemenangan paslon 2. Jadi menurut saya ini adalah pork barrel politics ala Indonesia gitu loh. Oke. Ala Indonesia. Ada pertanyaan ini dari hakim MK yang menyatakan bahwa loh kan dana bansos itu juga ada yang di departemen tuh di kementerian-kementerian, di kementerian-kementerian lainnya yang juga menterinya adalah affiliated dengan nomor perkara 2 atau 03 ya. Kalau yang 01 kan dan 01 juga kan ada menterinya kan. Ya. Dan untuk menjawab itu apa yang ini, Pak? Misalnya yang 01 ya, itu kan ada Menteri Tenaga Kerja. Sepanjang saya search di media, termasuk media sosial, saya nggak menemukan Menteri Tenaga Kerja untuk kepentingan dia adalah berasal dari PKB, lalu dia menggelontorkan bansos dalam rangka 01. Saya nggak tahu kalau THN 02 punya data. Saya Dan tahu. Kalau mereka punya harusnya mereka mengajukan itu dong. Betul. Sebagai untuk counternya, tapi tidak diajukan juga. Nggak ada pengajuan itu. Lalu kemudian Menteri 03 siapa? Ya Menteri Sosial. Justru dia disingkirkan melalui Perpres nomor 25 2022. Jadi menurut saya memang sangat kuat ya menurut saya bukti penggelontoran bansos itu sebagai sebagai politics ala Indonesia kalau menurut saya. Coba kita lihat PPT yang itu, Hen. Itu ada keterangannya menteri itu kan. Menteri Menko PMK nih, Pak. Ternyata Menteri PMK itu tidak menggunakan data P3KE sebagai dasar penentuan penyaluran bansos. Dia menggunakan basis data yang lainnya, Pak. Ke dari DTKS menjadi ke P3KE. Ya, P3KE ya. Dan itu berimplikasi pada sebenarnya peralihan kewenangan untuk menentukan siapa dan berapa besar penerima bantuan. Ya. Itu gimana? Nah ini nih Pak nih. Ya. Jadi sebenarnya Pak Muhajir nih. Ya. Pernyataan ini menurut saya justru mengabaikan Pak Muhajir ini bahwa data bansos itu kan yang paling punya otoritas itu kan di Kemensos yang disebut dengan DTKS itu. Yang itu sudah berlangsung sejak 2008. Sejak 2008. Dan kemudian
itu menjadi referensi bagi Pemda-Pemda maupun sektor untuk menyalurkan bansos. Gitu loh. Lalu kalau klaim dari Kementerian PMK Muhadjir yang mengatakan bahwa menggunakan data P3KE sebagai dasar, itu kan jadi kacau. Justru bisa terjadi misallocation of resources. Dalam bahasa ekonomi itu yang menjadi tidak efektif, tidak efisien, bahkan sumber daya negara itu jadi bocor, tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi menurut saya Pak Muhadjir mencoba mengalihkan atau memperkuat Perpres nomor 25 tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Jokowi dengan dalih yang berbeda untuk membagikan bansos beras maupun tunai ke sembarang orang, di sembarang tempat. Jadi bisa nggak saya simpulkan dari pernyataan Prof. Didin adalah pembuatan Perpres yang tadi itu Pak, yang mengambil alih sebagian kewenangan dari Mensos. Nah itu sebenarnya bagian dari politisasi, cawe-cawe. Terus kemudian itu diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Muhadjir dengan mengubah pemberian bansos itu tidak lagi melalui data DTKS kemudian ke P3KE, dan padahal itu bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran. Betul. Misallocation resources itu Pak. Iya, betul. Jadi kalau begitu memang Pak Muhadjir memang ingin mendefense kepentingannya Pak Jokowi kayaknya. Ya, saya kira sayang sekali karena ini pertanyaannya hanya menggali ya dari hakim gitu. Jadi menteri-menteri itu bukan sebagai saksi di mana dia punya otoritas lalu memberikan penjelasan yang kalau boleh saya tadi quote harusnya dia disumpah gitu. Dan untuk menegakkan keadilan. Tapi ini tidak disumpah lalu hanya menjelaskan apa yang menjadi posisinya sebagai pembantu presiden, gitu loh. Jadi saya kira saya menyayangkan sekali karena tadinya apalagi kalau diberikan kewenangan paslon 01 dan 03 untuk bertanya gitu, itu mengkonfrontasikan apa yang sudah menjadi kesaksian saya misalnya salah satu bahwa terjadi politisasi, personalisasi bansos, bahkan penyalahgunaan kekuasaan menjadi clear secara hukum gitu loh. Ini tidak terjadi sayangnya. Dan Pak Muhadjir juga kemudian ditegur oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena dia membuat pernyataan seolah-olah dia ahli. Betul. Padahal dia tidak disumpah dan dia bukan ahlinya juga di soal-soal kayak begitu. Betul. Dan menyimpulkan bahwa kunjungan Pak Jokowi beberapa tempat memberi bansos itu dia akan mempengaruhi proses elektoral gitu. Ya itu menurut saya naif ya. Naif sekali. Seorang Menko yang bukan ahlinya juga dalam kesaksian di sebuah peradilan gitu tertinggi untuk masalah-masalah persengketaan pemilu membuat pernyataan yang menurut saya tidak kredibel gitu. Ya. Apa hal lain yang penting Prof. Didin di MK yang menjadi impresi Prof. Didin? Iya, saya punya kesan bahwa memang ada nuansa ya, terutama waktu menteri dihadirkan bahwa para hakim atau hakim ketua yang memimpin itu tidak memberikan kesempatan kepada pihak THN 01 dan 03 terkait dan pihak lainnya. Tetapi secara keseluruhan tetap saya punya impresi bahwa Hakim MK yang dipimpin Pak Soeharto ini telah sedikit membuat ruang yang atau bahkan bukan sedikit telah membuat sebuah optimisme baru bahwa MK itu menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat umum. Ya. Optimisme itu menghidupkan harapan yang makin luas kalau sebenarnya dalam proses persidangan yang menghadirkan menteri kemudian bisa diuji ya. Nah itu yang tidak sayangnya. Keterangannya itu apakah
itu memang mempunyai dasar legitimasi dari legalitas secara hukum, dan apakah benar-benar dalam prakteknya itu dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar dari pemberian bansos itu. Walaupun saya agak terhibur ketika Pak Muhadjir ditegur misalnya. Jadi itu artinya tuh masih menjaga lah bahwa kalau pada saat itu menteri membuat pernyataan yang bukan porsinya, itu ditegur. Jadi masih ada kredibilitas lah gitu buat saya. Ya, ingin ditegakkan aturan main yang benar. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan, dan Profesor Didin adalah penggawa kewarasan yang bicara soal bansos dalam kaitannya dengan elektoral pada persidangan di PHPU Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.